Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak muda Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman soal strategi pemberdayaan masyarakat. Sama halnya di dunia sepak bola, strategi permainan itu sering kita dengar ada 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1 dan seterusnya. Nah, begitu pula di dunia pemberdayaan masyarakat juga dikenal adanya strategi yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berjalan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu diperlukan suatu strategi yang tepat yang sesuai dengan karakteristik, tantangan, dan kebutuhan dari masyarakat yang akan diberdayakan. Yang namanya strategi itu sifatnya sangat dinamis dan bisa berubah sesuai kebutuhan dan tuntutan di lapangan. Dengan memiliki strategi yang tepat, maka kerja-kerja pemberdayaan yang Anda fasilitasi itu akan relatif lebih efektif dan efisien. Karena kerangka kerjanya sudah sangat jelas sejak awal. Biasanya para ahli pemberdayaan masyarakat ketika menyusun sebuah strategi yang akan digunakan, itu mereka menggunakan pendekatan bottom up atau dari bawah ke atas. Di samping juga menggunakan pendekatan top down atau dari atas ke bawah, dan tentu saja kombinasi dari keduanya. Ada banyak strategi yang sering digunakan dan sering kita jumpai yang dianggap cukup efektif dan efisien di dalam memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat. Dan beberapa di antaranya saya akan bagikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Strategi yang kedua adalah penguatan kelompok-kelompok masyarakat. Lalu strategi yang ketiga adalah penguatan kelembagaan. Dan strategi keempat adalah pendampingan intensif yang biasanya berupa mentoring dan coaching dan seterusnya. Strategi yang kelima adalah pemberian stimulan biasanya berupa modal kerja yang kita sebut dengan startup grant. Strategi yang ketujuh atau yang keenam adalah industrialisasi pedesaan, yaitu menumbuhkan sektor-sektor produksi dan pengolahan dari bahan baku sampai menjadi suatu produk yang kemudian dipasarkan oleh masyarakat setempat. Strategi selanjutnya adalah pengembangan ekonomi rakyat,
atau yang sering kita kenal dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalamnya tentu saja ada koperasi. Dan strategi berikutnya yaitu dengan mengembangkan kemitraan. Kemitraan di sini ada banyak bentuknya. Salah satu yang sering kita lihat yaitu dengan pola inti plasma, dan strategi-strategi kemitraan lainnya ada banyak, sering kita jumpai di program-program pemberdayaan masyarakat tersebut. Dan strategi berikutnya adalah advokasi. Advokasi yang kita lakukan di sini itu tentu saja dengan berbagai ragam bentuknya. Bisa advokasi dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, atau bisa juga dari ke samping, ya. Dan masih banyak lagi strategi-strategi yang lain yang teman-teman juga bisa tambahkan di sini. Nah, dari keseluruhan strategi yang saya sebutkan tersebut, itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan berbagi sedikit soal strategi pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja strategi-strategi lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, pada prinsipnya proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara berkesinambungan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku, atau sering kita sebut dengan attitude. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Strategi pengembangan sumber daya manusia ini merupakan strategi yang dilakukan sebagai prakondisi agar di kemudian hari masyarakat bisa membangun dirinya sendiri secara mandiri, karena sumber daya manusianya sudah siap di komunitas mereka. Nah, perlu diingat bahwa setiap pilihan yang diambil akan memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, sebagai contoh, konsekuensi dari penggunaan strategi pengembangan sumber daya manusia ini adalah mau tidak mau kita dituntut untuk mengadakan program-program dan kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelatihan secara sistematis dan terstruktur. Nah, karena pengembangan sumber daya manusia itu merupakan investasi sosial dan sifatnya jangka panjang yang tentu saja membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kerja-kerja seperti ini sejatinya kita sedang mempersiapkan generasi pelanjut yang lebih baik di masa depan, di mana Anda, saya, dan kita semua sedang bekerja untuk suatu perubahan sosial budaya dan tatanan baru di masyarakat. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari sikap dan perilaku yang tidak produktif menjadi sikap dan perilaku yang lebih produktif.
Adapun lebih detail bagaimana mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia ini, itu dapat dijalankan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan keterampilan khusus. Lalu kemudian yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pendidikan secara sistematis mengenai keterampilan khusus yang dibutuhkan sesuai dengan potensi alam yang ada di sekitar masyarakat yang kita dampingi itu. Yang ketiga adalah pengiriman kader-kader pembangunan masyarakat atau generasi muda yang ada di masyarakat tersebut untuk mengikuti pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelatihannya bisa di internal, bisa juga dikirim keluar, di mana pelatihan itu bisa didapatkan. Langkah berikutnya adalah pemberian beasiswa kepada putra-putri desa yang berbakat tentunya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama pendidikan kejuruan yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan di desa dan komunitasnya, sehingga ketika pendidikan mereka telah selesai, mereka akan kembali ke komunitasnya untuk kemudian bersama-sama bahu-membahu memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat di masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.